Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita. Sebelumnya, yang terhormat Dewan Juri, saya Nurul Hadania, delegasi dari SMA Muhammadiyah Boarding School Tarakan, selaku pembicara pertama dari tim oposisi, akan memberikan bantahan argumentasi dari tim afirmasi mengenai mosi ini dan memberikan landasan-landasan untuk memperkuat argumen saya. Mosi perdebatan kita hari ini yaitu Dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Sebelumnya Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya membidas beberapa hal dari tim afirmasi. Poin pertama adalah faktor tes ini dikarenakan tekanan memiliki anak padahal belum siap. Menurut saya, hal ini sudah dipastikan dipikirkan oleh matang-matang oleh orang-orang sebelum membuat keputusan, karena mempunyai anak bukanlah hal sepele sehingga bisa dipertanyakan keberadaannya atau dipertanggungjawabkan keberadaannya dengan sebuah tes. Dan menurut saya, tes ini tidak menjawab kekhawatiran tim afirmasi pada takutnya pola asuh yang salah. Sedangkan orang tua tidak akan benar-benar tahu pola asuh yang baik seperti apa selagi mereka tidak mempunyai anak atau belum pernah mempunyai anak. Anggaplah ia memang pernah mengasuh anak tetangga, tapi hal ini tidak bisa dijadikan acuan atau patokan ketika itu masih bukan anak kandungnya, karena ini adalah kesalahan pemikiran sebab tindakan orang tua kepada anak kandungnya akan lebih baik ketimbang dengan orang lain, sehingga tes tersebut tidak menjadi akurat atau sia-sia dan tidak bisa dijadikan acuan untuk syarat memiliki anak. Poin kedua adalah tim afirmasi mengatakan masalah pola asuh yang baik dibuat pada satu perujukan, yang mana ini merupakan pemikiran yang salah lagi. Dewan Juri yang terhormat, pola asuh anak tidak bisa dirujukan kepada satu sistem yang sama dikarenakan anak memiliki sifat, karakter, lingkungan, budaya yang berbeda-beda. Tidak bisa kita menyamakan pola asuh atau memberikan pola asuh terbaik dengan suatu perujukan yang malah bisa menyebabkan mental anak dikelola salah. Kita tidak bisa memberikan perujukan yang sama kepada setiap anak karena anak memiliki sifat dan karakter yang berbeda dan lingkungan yang berbeda pula. Juga poin ketiga adalah tim afirmasi membuat argumen yang sangat lemah, di mana pola asuh orang tua tidak memiliki niat buruk sedikit pun, katanya tim afirmasi. Ya, yang mana juga mereka hanya ingin yang terbaik untuk anaknya, dan seperti yang kita ketahui orang tua lebih mengenal anaknya ketimbang orang lain, lebih mengetahui cara yang tepat untuk memberikan pola asuh yang terbaik, sehingga tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak itu tidak efektif bagi orang tua yang ingin berproses atau belajar. Itu dia poin-poin yang saya rasa perlu saya bantah. Selanjutnya saya akan masuk kepada argumentasi saya. Sekali lagi saya menolak mosi perdebatan hari ini dikarenakan berapa urgensi. Poin pertama adalah anak merupakan kertas putih dan kertas putih akan mengikuti pena yang bermain pada lembarannya. Anak selain memiliki karakter yang berbeda, mereka akan mengikuti lingkungan yang ada. Pola asuh terbaik seperti apapun menurut pemerintah, bagi anak pola asuh orang tua itu adalah pola asuh terbaik, karena anak dan orang tua memiliki ikatan batin yang menyebabkan anak akan merasa lebih nyaman dengan apa yang orang tuanya berikan dan orang tuanya amalkan. Orang tua juga lebih tahu lingkungan mereka, sehingga mereka tidak mungkin memberikan pemahaman-pemahaman yang berbeda dengan lingkungannya. Misalnya, tidak mungkin di lingkungan yang sepi dan rawan kejahatan, anak tidak diberikan pola asuh yang sedikit keras, begitupun sebaliknya. Seperti apa yang terjadi pada lingkungan sehari-hari. Poin kedua adalah seperti apa sih kriteria orang tua yang diberikan kelayakan memiliki anak. Orang tua juga berproses, bukan serta-merta mereka menjadi malaikat yang tahu segala kebutuhan anaknya. Jadi untuk apa pemerintah ikut campur pada ranah seperti ini? Karena pemerintah tidak tahu menahu dengan ribuan anak orang-orang di dunia ini. Karena setiap anak memiliki pemahaman-pemahaman yang berbeda, sehingga orang tua lebih tahu mana yang terbaik untuk anaknya. Yang ketiga adalah kewajiban seperti ini akan membuat hak orang untuk memiliki anak merasa ditekan. Mereka merasa pemerintah terlalu memberikan kriteria terbaik, padahal pemerintah tidak tahu mana yang terbaik untuk anak tersebut, karena seperti yang saya katakan tadi bahwa karakter, sifat, dan lingkungan seorang itu berbeda-beda, dan orang tua pasti memberikan yang terbaik untuknya, dan mereka tidak mungkin memberikan pola asuh secara serta-merta karena mereka ingin memberikan anaknya seperti itu, tapi mereka pasti melihat kondisinya dan lingkungan. Mereka juga butuh proses agar orang tua bisa tahu mana yang terbaik.
Sehingga karena sebelum merasakan memiliki anak, mereka malah dibuat bingung dengan persyaratan-persyaratan yang tentu saja mereka minim pengetahuan pola asuh anak. Sehingga menurut saya ketimbang membuat tes bersyarat, lebih baik orang yang ingin punya anak diberikan edukasi, pemahaman apakah mereka siap atau tidak siap. Karena memberikan tes-tes seperti ini hanya membuat hal yang sia-sia ataupun menghambat seorang punyai anak, karena mereka tidak punya pengalaman punyai anak, sehingga bagaimana mereka bisa lolos tes pola asuh anak yang lebih baik. Uh, Sedangkan memiliki anak kandung dan memiliki mengasuh anak orang lain itu berbeda. Sekali lagi, saya lebih baik memberikan edukasi dan pemahaman mereka siap atau tidak siap. Edukasi mendasar yang mana setelahnya itu adalah keputusan mereka. Mereka punya hak untuk memutuskan apakah mereka ingin lebih baik punya anak atau tidak, karena pemerintah tidak bisa ikut campur dalam hal seperti ini. Hal seperti ini bukanlah hak pemerintah. Setiap orang punya hak untuk memilih. Pemerintah tidak bisa menekan hal seperti ini dikarenakan ini ranahnya individu, bukan ranah bermasyarakat ataupun bernegara. Meskipun pemerintah mungkin mempunyai kekhawatiran di mana anak-anak takut terlantarkan atau intimidasi dengan pola asuh orang tua yang tidak sesuai. Mohon maaf sebelumnya bahwa pemerintah juga tidak bisa memiliki sistem terbaik untuk anak tersebut, karena pemerintah tidak tahu anak tersebut seperti apa. Seperti saya tekankan lagi bahwa anak-anak memiliki sifat yang berbeda-beda, memiliki lingkungan yang berbeda-beda, sehingga pola asuh tidak bisa disamakan menjadi rujukan yang sama. Mereka tidak bisa merujuk pada suatu pola asuh yang baik menurut mereka, karena orang tua tahu mana yang terbaik untuk anaknya. Sehingga sekali lagi saya menolak mosi perdebatan kali ini, karena pemerintah hanya memantau dan memberikan edukasi, bukan ikut campur masalah keputusan, karena keputusan itu adalah hak orang-orang yang mana mereka ingin mempunyai anak. Mereka tidak bisa membuat tes-tes bersyarat seperti tersebut, seperti yang dikatakan video tim afirmasi, karena orang tua juga ingin merasakan mana pola asuh yang baik menurut mereka sendiri. Sehingga sini saya menolak mosi perdebatan kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.